Hai pemirsa IDX Channel, senang sekali saya KJ7 kembali menemani Anda di Women's Talk, program yang menghadirkan wanita inspiratif di tanah air. Dan hari ini saya akan bertemu dengan Direktur Keuangan dari PT Bukalapak.com. Langsung saja ikutin saya. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, PT Bukalapak.com Tbk meyakini bahwa digitalisasi membuka banyak peluang bagi pemberdayaan perempuan dan partisipasi wanita dalam industri bisnis yang lebih setara. Oleh karena itu, melalui komunitas Sri Kandi Bukalapak, ribuan perempuan di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarya dalam satu wadah. Direktur Keuangan PT Bukalapak.com Tbk, Natalia Firmansyah menjelaskan bahwa teknologi ikut memberikan ruang bagi pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam memaksimalkan potensi dirinya melalui beragam kegiatan. Di sisi lain, komunitas Sri Kandi Bukalapak juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan wadah untuk saling berkembang antar womanpreneur di tanah air. Seperti diketahui, Bukalapak secara konsisten terus melakukan berbagai kegiatan guna memicu semangat perempuan untuk terus berkarya. Di antaranya ialah rangkaian workshop Sri Kandi Bukalapak yang telah diselenggarakan di 5 kota yaitu Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Bandung, dan Semarang. Adapun hingga saat ini jumlah Sri Kandi pelapak di Bukalapak telah mencapai lebih dari 300 pelaku di seluruh Indonesia dan diprediksi akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Lantas, bagaimanakah kisah sukses Natalia Firmansyah dalam menjaga kesetaraan gender sekaligus menjaga neraca keuangan Bukalapak? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Hai Ibu, Bu Natalia, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pemirsa IDX Channel, senang sekali saya sudah bersama dengan Ibu Natalia Firmansyah, Direktur Keuangan dari PT Bukalapak.com Tbk. Bukalapak sendiri memang tahun lalu, tahun 2022, sudah berhasil mencatatkan kinerja yang baik dan positif hingga bisa mencetak laba bersih 1,98 triliun. Sebetulnya apa dibalik kesuksesan itu, Bu? Apa yang bisa akhirnya mendorong Bukalapak untuk mencatatkan kinerja yang baik? Fokus kami sebenarnya masih sama, yaitu menjadi perusahaan yang sustainable dengan terus menjaga performa bisnis yang sehat sekaligus melakukan kontrol terhadap beban dan pengeluaran. Tentunya, setelah menunjukkan kinerja yang baik di tahun ini, Bukalapak juga selalu terbuka dengan melakukan pengembangan. Terlebih jika terdapat peluang yang memiliki potensi yang baik dan juga sejalan dengan segmen dan tujuan dari Bukalapak sendiri. Kami selalu ingin meluat peluang di sektor yang dirasa penting untuk menciptakan hasil yang bermanfaat dengan sumber daya yang kami miliki, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, terutama pemegang saham. Oke, kalau dari revenue driver sendiri seperti apa, Bu? Apa yang kemudian menopang sektor-sektor yang bisa kemudian dari tahun lalu bisa menopang Bukalapak untuk performa yang baik? Ya. Kinerja keuangan Bukalapak di tahun 2023 itu telah menunjukkan pertumbuhan yang positif ya, dan tentunya ini didorong oleh marketplace, mitra dan juga specialty platform yang kita punya. Sebanyak 72% TPV kita itu di-generate oleh dari luar daerah tersatu Indonesia. Ya, di mana kita lihat memang penetrasi all-commerce dan tren digitalisasi warung itu memang juga semakin menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Oke, kalau dari segi bisnis e-commerce sendiri, Bu Natalia melihat di Indonesia seperti apa, Bu? Potensinya seperti apakah? Atau sejauh ini kan sejak sebelum pandemi sempat mulai startup juga dan e-commerce mulai apa ya, Bu? Misalnya melambung tinggi, banyak dikenal masyarakat, apalagi ketika pandemi kemudian semakin dikenal karena mulai digitalisasi. Tapi kesini-sini Ibu melihatnya seperti apa, Bu, perkembangannya? Pandemi ini sebenarnya kita melihat terdapat perubahan ya dari perilaku pasar sendiri. Yang tadinya mereka biasanya membeli offline, sekarang udah terbiasa dengan online. Dan ini habit ini juga kita lihat sebenarnya even pandemi telah berlalu, tapi masih terus nih melakukan pembelian secara online gitu. Jadi kalau dari kita sih ngelihat ini sebenarnya peluang bisnis e-commerce ini masih akan terus tumbuh sih, walaupun pandemi juga sudah berlalu ya. Dan Indonesia sendiri sebenarnya kalau dilihat itu dengan populasi kita yang cukup besar, lalu juga pengguna internet yang signifikan, itu kita lihat adalah sebagai salah satu e-commerce market yang salah satu market e-commerce terbesar di Asia gitu. Jadi menurut kita ini potensinya besar sekali. Dari
data sendiri, Economic Seas tahun 2022, Indonesia itu mengalami pertumbuhan GMV sebesar 22% year on year. Ya. Lalu ekonomi digital sendiri juga mengkontribusi sebesar 77 miliar US dollar di tahun 2022, di mana ini akan menyentuh 130 miliar US dollar di tahun 2025. Jadi memang dari data ini kita bisa lihat e-commerce ini memang sebagai pendorong ekonomi di Indonesia. Lalu Indonesia juga sebagai populasi terbesar milenial dan Gen Z ya, yang memang very familiar dengan teknologi gitu. Jadi tentunya ini akan mendorong pertumbuhan digital akan lebih besar lagi ke depannya. Ya, apalagi melihat generasi sekarang serapan teknologi dan internetnya ini semakin tinggi ya kalau kita lihat ya Bu. Apalagi yang tadi disebutkan oleh Bu Natalia, bagaimana anak-anak muda sekarang, mungkin bukan hanya anak-anak muda ya Bu, tapi sekarang berbagai bagian masyarakat sudah mulai terbiasa dengan adanya teknologi. Sehingga akhirnya e-commerce sendiri bisa masuk ke dalam masyarakat jauh lebih mudah ya Bu. Tapi kalau dari tantangannya sendiri seperti apa Bu? Ibu melihat kendalanya bagi e-commerce di Indonesia seperti apa? Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama itu adalah logistik. Gitu. Logistik itu kalau Indonesia kan besar sekali, negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Jadi memang itu tantangan sendiri bagaimana kita bisa mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain dengan efisien dan tepat waktu gitu ya. Dan challenge ini lebih lagi jika kita lihat pada daerah-daerah yang memang secara infrastruktur itu masih belum memadai. Misalnya dari sisi transportasi, lalu tempat penyimpanan juga belum memadai, itu akan menjadi challenge besar sekali yang akan berimpact pada efisiensi dan biaya operasional. Lalu yang kedua, challenge kedua adalah walaupun Indonesia atau mungkin dunia juga udah terbiasa dengan pembayaran online, tapi kita lihat masih banyak sekali masyarakat atau pelaku pasar yang memang masih punya akses terbatas terhadap metode pembayaran tersebut gitu. Apalagi kalau di daerah-daerah yang memang internetnya masih belum memadai, lalu juga tidak punya perbankan. Gitu. Jadi memang ini salah satu faktor yang challenge di dalam dunia e-commerce. Yang terakhir mungkin adalah dari sisi kemampuan dan keterampilan dari sisi teknologi gitu. Karena memang masih banyak sekali mitra-mitra UMKM kami yang mungkin dari size-nya sendiri yang masih middle ke bawah itu, yang masih ukurannya kecil itu memang belum terbiasa ya dengan teknologi digital gitu. Jadi mereka belum bisa memaksimalkan gitu digital ini untuk memajukan bisnis mereka. Oke. Dari berbagai tantangan yang tadi Ibu Natalia sempat sebutkan, dari masalah logistik, kemudian internet juga di beberapa daerah. Kemudian apa yang dilakukan Bukalapak Bu? Melihat UMKM Bukalapak juga yang bermitra dengan Bukalapak ini terus tumbuh ya Bu kalau dilihat dari laporan juga. Jadi memang kita ini hadir untuk memberikan solusi ya. Bukalapak memang hadir untuk memberikan solusi kepada pengguna kita, pelaku pasar. Yang pertama untuk logistik itu adalah kita menghubungkan mitra dengan perusahaan-perusahaan logistik gitu. Jadi kita mencoba memberdayakan mitra itu sebagai agen logistik. Sehingga perusahaan logistik itu tidak perlu membuka cabang di banyak tempat gitu ya. Dan kita rasa juga dengan adanya hubungan ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Di mana perusahaan transportasi itu akan mempunyai akses yang lebih luas lagi, bisa menjangkau ke wilayah Indonesia yang lebih luas, dan dari mitra kita juga mendapatkan pendapatan tambahan. Lalu yang kedua dari sisi Internet, pembayaran ya, pembayaran betul. gitu. Jadi kita juga mencoba menghubungkan mitra. Jadi di mana pengguna kita yang melakukan transaksi e-commerce Bukalapak itu bisa melakukan pembayaran itu di mitra kita. Jadi mereka bisa melakukan pembayaran di warung-warung terdekat dengan kediaman mereka. Yang ketiga dari sisi keterampilan. Nah ini secara Bukalapak memang secara aktif kita terus memberikan pelatihan, pendampingan kepada mitra-mitra kita, UMKM kita, supaya mereka bisa menggunakan digital ini sebagai alat untuk memajukan bisnis mereka. Oke, berarti betul-betul berusaha digarap ya Bu dari logistiknya, bagaimana mitra menjadi perpanjangan tangannya juga, kemudian bagaimana memberdayakan UMKM sendiri ya. Menarik sekali pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bu Natalia, tetaplah bersama kami di Women's Talk.
Pemirsa Moments Talk, kami masih berbincang dengan Ibu Natalia Firmansyah, Direktur Keuangan dari PT Bukalapak.com Tbk. Ibu Nat, tadi kita sempat membicarakan bagaimana tantangan dan juga potensi yang ada di UMKM Indonesia atau e-commerce Indonesia. Nah, kalau untuk UMKM sendiri, Ibu Nat melihat tantangan yang dialami UMKM ini seperti apa? Mengingat mungkin UMKM sendiri juga jadi salah satu core bisnisnya Bukalapak ya, Bu? Perkembangan bisnis UMKM sendiri itu menjadi fokus penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan ya di beberapa tahun terakhir ini. Jadi UMKM ini memainkan beberapa peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM itu sendiri berkontribusi terhadap PDB kita itu sebesar 60,51% dan menyerap hampir 97% dari tenaga kerja nasional. Jadi memang menunjukkan bahwa UMKM itu memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi, tapi walaupun kita lihat penetrasi digital itu mengalami kemajuan yang signifikan, UMKM itu sendiri juga mengalami beberapa tantangan, gitu ya. Jadi tantangannya itu ada misalnya di keterbatasan akses di pembiayaan, keterbatasan kapasitas, keterampilan dan mengadopsi teknologi. Tantangan logistik juga dan tentunya persaingan yang sangat ketat. Ya. Untuk itu kita dengan Bukalapak dengan akses teknologi yang kita miliki, kami mendukung UMKM dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi dan meningkatkan daya saing mereka melalui akses ke kredit dan berbagai layanan keuangan. Akses juga lebih banyak ke produk virtual, akses ke customer yang lebih luas dan juga proses bisnis yang lebih baik. Melalui marketplace kami, UMKM juga terhubung dengan lebih dari 40 virtual product. Ya. Jadi memang kalau dilihat kita selalu berusaha untuk memberikan solusi kepada mitra-mitra kami. Dan memang dengan aplikasi online atau offline kami yang punya, ini kita memiliki tujuan kuat untuk mengubah warung tradisional menjadi modern retailer. Melalui mitra Bukalapak, kita juga membantu para pemilik warung mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatan mereka. Dan rata-rata nih pemilik warung itu sendiri setelah bergabung dengan mitra Bukalapak, pendapatan mereka itu bisa bertambah hingga 3 kali lipat. Dalam mempertahankan UMKM kami, kita juga punya namanya komunitas nih, komunitas yang kita namakan komunitas juara. Nah, komunitas ini juga banyak sekali aktivitinya. Oke, menarik sekali. Berarti bukan hanya kemudian Bukalapak menjadi sebuah marketplace, tapi juga memberdayakan UMKM sendiri dari berbagai program yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Ibu Natalia. Tadi ada yang menarik, Bu, komunitas juara ya tadi. Itu sebetulnya apa aja, Bu, isinya? Jadi itu memang terdiri dari mitra-mitra UMKM kami yang memang bergabung dan mereka mempunyai rutinitas gitu ya. Jadi mereka di mana di aktivitas itu mereka bisa saling berbagi cerita gitu, pengalaman bisnis mereka, kisah sukses mereka, transfer pengetahuan juga. Lalu juga ada pendampingan, misalnya diadakan kelas-kelas bagaimana untuk melakukan pemasaran digital. Kelas edukasi, termasuk itu gimana mencatat keuangan gitu. Jadi kan biasa mereka mungkin tidak terbiasa dan sekarang mereka diberikan edukasi mengenai pencatatan keuangan. Lalu juga ada kelas-kelas untuk pengembangan warung itu sendiri. Oke, menarik sekali karena kalau dilihat mungkin tantangan yang besar yang dialami oleh UMKM atau bisnis kecil ada tadi ya Bu ya, masalah pemasaran digital, mungkin banyak yang belum terekspos masalah itu ya Bu, mungkin karena berangkat dari bisnis yang kecil yang dijual di daerahnya sendiri saja, kemudian sekarang digitalisasi dengan perkembangan perdagangan ya, saya dalam tanda kutip perdagangan online secara besar, ini kan perlu strategi marketing juga ya Bu ya, tadi juga pembukuan juga itu jadi salah satu program pendampingan yang diberikan oleh Bukalapak. Selain itu mungkin ada pendampingan lain Bu, terkait dengan UMKM atau hal-hal lain yang kemudian dilakukan oleh Bukalapak untuk membangun mitra Bukalapak sendiri? Ya tadi itu lebih ke kisah suksesnya juga gitu. Jadi mereka bisa sharing, misalnya pelapak yang satu bisa sharing gimana sih mereka melakukan bisnis ini. Juga termasuk tadi memasarkan ini ya produk-produk mereka secara digital gitu. Jadi mungkin mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi biasanya, jadi sekarang mulai belajar gitu. Oh ternyata bisa dengan menggunakan digital teknologi ini kita
bisa melakukan sesuatu yang lebih baik loh gitu, demi kemajuan bisnis mereka juga. Karena pemirsa katanya kalau belajar itu baik juga dari cerita kisah orang lain ya, kesuksesan orang lain. Nah ini Bukalapak sendiri memberikan sebuah wadah ya Bu istilahnya ya untuk mitra-mitra Bukalapak. Kalau dari target sendiri tahun ini kira-kira Bukalapak apa Bu yang mau ditargetkan di tahun ini untuk bisnis secara keseluruhan? Kalau kita kan sebagai perusahaan memang kita fokus untuk sebagai perusahaan yang tumbuh secara berkesinambungan, berkelanjutan gitu ya. Jadi memang prioritas kami itu adalah selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan dan UMKM yang bergabung dengan kami gitu. Karena kami yakin kalau UMKM-nya sendiri tumbuh, kita yakin perusahaan kita juga akan tumbuh bersama gitu. Jadi untuk langkah-langkah ke depan kita akan selalu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Adakah hal-hal kerjasama yang dilakukan Bukalapak dengan e-commerce lokal? Tentu saja ada, karena Indonesia itu negara yang besar ya, dengan 270 juta penduduk gitu. Jadi nggak mungkin kan hanya dilayani oleh satu e-commerce saja. Jadi memang Bukalapak kita juga udah mempunyai kolaborasi dengan berbagai institusi gitu ya, termasuk dengan beberapa perusahaan teknologi gitu. Jadi gimana caranya kita bersama-sama bisa memaksimalkan pertumbuhan UMKM melalui pelatihan yang kita berikan juga kepada mereka. Oke, karena tidak bisa Bukalapak sendiri ya Bu, tapi tentunya dengan mitra-mitra Bukalapak. Kalau dilihat tahun ini Ibu sendiri melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kan optimis ya pemerintah kita juga. Apakah dari Bu Nat sendiri melihat apa bisnis Bukalapak di tahun ini bisa memanfaatkan potensi yang ada Bu? Optimiskah Bu Nat? Optimis, karena memang kita secara fokus kan kita udah jelas nih, kita mau jadi sustainable company gitu ya. Kita mau memberikan dampak positif kepada masyarakat, termasuk UMKM kita. Dan dari strategi kita juga kita nggak fokus hanya GMV, ya. Karena kita maunya kita tumbuh secara sehat juga gitu ya. Kita investasi untuk pertumbuhan. Nah, jadi kita memang tidak selalu berfokus pada pemberian diskon, promosi gitu untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Tapi yang kita lakukan adalah kita mencoba memberikan berbagai vertikal atau lini bisnis baru gitu loh. Jadi semakin membuka lebih banyak peluang kepada para pengguna kami. Oke, ini menarik sekali. Tadi yang disebutkan Bu Nat bahwa tidak hanya berfokus pada GMV saja, tapi kemudian ini lebih kepada pertumbuhan yang berkelanjutan ya Bu. Ini jadi salah satu mimpi juga ya, bisnis-bisnis lain juga sekarang mulai mengarah kepada pertumbuhan yang berkelanjutan. Menarik sekali, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Moments Talk. Pemirsa Women's Talk, kita masih berbincang dan ini di segmen terakhir bersama Ibu Natalia Firmansyah, Direktur Keuangan dari PT Bukalapak.com Tbk. Ibu, tadi kita udah bicara soal bisnisnya, kita bicara soal Bukalapak sendiri. Nah, kita penasaran sama pribadi Ibu sendiri. Ibu sendiri punya mimpi apa Bu buat Bukalapak? Kalau saya sama dengan tujuan Bukalapak sendiri itu adalah kita tetap ingin eksis sebagai perusahaan yang tumbuh berkelanjutan. Jadi harapan saya memang perusahaan ini tetap tumbuh, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat gitu sampai ratusan tahun ke depan. Wah, amin, kita doakan bersama ya Bu buat kesuksesan Bukalapak. Dari Ibu kan pemimpin perempuan nih istilahnya ya Bu, seorang leader di perusahaan Bukalapak. Ada tantangan tersendiri nggak Bu terkait dengan women's leadership selama Ibu menjabat sebagai leader wanita? Kalau di Bukalapak sih enggak. Memang kalau kita lihat secara luas ya, memang masih terdapat kesenjangan gender ya di beberapa negara, mungkin di Indonesia juga gitu. Jadi terdapat kesenjangan yang masih lumayan signifikan antara kesempatan perempuan dan laki-laki, baik itu di pendidikan, di pekerjaan, di karir, maupun kesempatan untuk melakukan keputusan strategis. Tapi kalau di Bukalapak enggak gitu. Jadi memang kita mempunyai lingkungan di mana semua karyawan itu mempunyai kesetaraan dalam hal karir, pekerjaan gitu. Dan ini juga kita bisa lihat dari senior level manajemen di Bukalapak itu hampir 50% itu adalah wanita gitu. Jadi kita di sini punya kesempatan yang sama. Dari Bu Nat sendiri punya karakteristik kepemimpinan tersendiri nggak Bu? Kalau saya sebenarnya santai aja gitu. Dengan tim kita
open conversation gitu. Jadi whenever they need me gitu, kalau misalnya butuh discussion atau apa, anything gitu, nggak mesti kerjaan, tapi juga mungkin personal, ya pintu saya selalu terbuka sih gitu buat siapa aja gitu. Oke, jadi lebih santai juga ya Bu. Tapi mungkin apa karena karyawan Bukalapak juga didominasi mungkin beberapa ada yang Gen Z juga sudah masuk ya Bu ke sebagai angkatan kerja. Ibu meresponi anak-anak muda sekarang dengan energinya yang luar biasa ini seperti apa Bu? Well, kalau di Bukalapak emang bukan dominasi lagi, udah majority-nya gitu ya. Jadi memang saya itu udah yang di mungkin 0 berapa persen gitu loh, yang di apa namanya generasi yang udah older generation gitu. Tapi saya lihat anak-anak itu memang yang muda ya, memang punya inovasi yang bagus sekali, ide-ide mereka gitu loh. Dan mereka memang ya mungkin generasinya beda gitu ya, tapi ya mereka juga open minded gitu, selalu terbuka dengan perubahan. Oke, karena energinya juga besar, tumbuh dengan teknologi yang udah rapid lah istilahnya sekarang ya Bu ya. Tapi kalau dilihat Bu, Ibu kan Bu Nat sebagai leader di Bukalapak, pasti kesibukannya juga banyak sekali. Bagaimana Ibu bisa menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga Bu? Keluarga saya mendukung sekali ya, maksudnya suami saya, anak-anak saya gitu mendukung sekali dengan karir saya, dan mereka sebenarnya juga bangga gitu ya. My son sih, saya punya 2 anak laki-laki gitu, mereka juga bangga ibunya punya karir gitu ya. Suami saya juga sama. Dan kalau saya memang bagaimana menyeimbangkan itu, kalau saya lihatnya lebih dari quality time daripada quantity. Memang kita sibuk ya kalau di kantor, tapi memang saya kalau untuk weekend itu selalu menyempatkan diri untuk spend time with family gitu. Jadi lebih ke quality daripada quantity ya. Jadi selalu berusaha menyeimbangkan meskipun waktunya mungkin juggling juga ya Bu ya. Ya. Apalagi dengan saya sudah senior level seperti Ibu Nat. Dari Bu Nat kalau melihat work-life balance, seberapa penting sih Bu work-life balance, juga ekosistem yang baik mulai dari keluarga, pertemanan, dari Ibu seperti apa buat menunjang kita, terutama juga perempuan dalam pekerjaan? Menurut saya itu penting sekali gitu, karena kalau misalnya kita bisa mendapatkan work life balance di mana kita mendapatkan karena itu performance itu memang selalu ditentukan dari happiness di dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi memang kita harus bisa membawa diri kita supaya kita gimana caranya bisa balance, bahagia, dan akhirnya bisa berujung-ujung pada performance kita yang bagus gitu. Karena kalau orang udah stres mungkin juga udah nggak bisa mikir lagi ya. Setuju, jadi memang itu harus balance gitu. Betul, mungkin karena kesehatan mental kita juga perlu dijaga ya Bu, karena mungkin betul untuk menjaga performa di pekerjaan itu baik, tapi lebih baik lagi kita juga punya balance antara kebahagiaan kita di luar dan juga performa kita di kantor ya Bu. Sejauh ini dari perjalanan karir Bu Nat, apa yang sangat menopang Bu Nat secara pribadi? Apakah keluarga atau siapa Bu orang-orang di Keluarga sih, keluarga, terutama suami saya sih. Berarti memiliki ekosistem yang baik, orang-orang yang mendukung itu juga jadi salah satu hal yang penting ya Bu ya. Kalau dilihat track record ke belakang Bu Nat ini, pemirsa saya sempat ngobrol sama Bu Nat nih di belakang layar, karena Bu Nat ini memiliki perjalanan karir yang juga mungkin juggling juga ya, berbeda industri. Ibu, bagaimana bisa akhirnya kemudian menjadi seorang yang istilahnya mudah beradaptasi Bu, agile? Gimana ya, mungkin ada tips mungkin buat generasi kita, karena mungkin kalau dilihat sekarang perkembangan teknologi juga cepat ya Bu. Apa-apa hal kemudian berubah dengan sangat cepat, tapi Ibu punya tips kah, atau bagaimana Ibu bisa cope up dengan lingkungan yang selalu berubah dan berbeda Bu? Kalau saya sih lihatnya be open minded aja gitu, karena perubahan itu kan nggak selalu jelek ya, siapa tahu perubahan itu bagus gitu. Buktinya saya dulu juga mungkin ini pertama kali saya bekerja di startup, tadi kita sempat ngobrol, sebelumnya saya datang dari background yang berbeda, company yang berbeda, tapi memang berpikir kenapa nggak dicoba gitu, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu gimana hasilnya gitu ya. Jadi memang selalu open minded aja. Oke, yang penting open minded sehingga membuka diri buat belajar banyak hal juga ya Bu. Ibu ada pesankah buat mungkin di luar sana juga ada wanita-wanita yang juga sama Bu, membalancekan hidup dengan karir dan juga pekerjaan, tapi juga kehidupan rumah tangga. Mungkin Ibu bisa boleh berbagi tips, dan juga mungkin untuk menutup sesi Women's Talk kita bisa berbagi nilai kehidupan atau prinsip apa yang Ibu Nat pegang sampai hari ini.
Kalau saya selalu bilang, banyak kan orang bilang, oh saya nggak punya waktu untuk work life balance gitu. Kalau saya sih bilang waktu itu pasti ada gitu. Dari diri kita sendiri yang harus mengusahakan itu ada gitu. Jadi nggak ada alasan saya nggak punya waktu untuk diri saya karena saya sibuk kerja. Make it, kamu harus bisa menyediakan waktu untuk diri kamu sendiri. Dan untuk para perempuan mungkin advice saya adalah be confident gitu, tapi confidence juga harus diiringi dengan effort ya. Jadi kalau teman-teman semua yang mau sukses itu memang harus ada confidence tapi juga diiringi dengan effortnya. Oh, luar biasa lagi. Jadi benar-benar kalau yang kita bisa karena kita juga bisa confidence, tapi kita juga make it the time, dan kita juga selalu coba dan buka diri buat banyak hal buat belajar ya Bu. Luar biasa sekali pemirsa IDX Channel. Itu dia bincang-bincang kami bersama Ibu Natalia Firmansyah, Direktur Keuangan dari PT Bukalapak.com Tbk. Dan ini adalah akhir segmen dari Women's Talk. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu untuk waktunya.